Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami akan menggunakannya untuk belajar firman-Mu. Namun kami terbatas. Kami membutuhkan Roh Kudus yang membantu kami untuk lebih jelas akan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 11 Juni 2021 kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dan 12. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 dan 12. Judulnya adalah Belajar dari Kayu Cendana. Belajar dari kayu cendana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, cendana yang dalam bahasa Ibrani-nya hanya ada dalam bentuk jamak, yaitu al-mugim, adalah sejenis kayu yang berharga dan bersama-sama dengan emas dan batu-batu berharga dari Ofir itu diangkut oleh angkatan laut Hiram pada masa Salomo. Dan Salomo menggunakannya untuk ornamen dalam bait suci yang dibangunnya. Bahkan juga untuk membuat alat musik. Jadi menarik ya, cendana ini sebuah kayu yang berharga. Dibuat untuk, ya layaklah untuk dibuat sebagai ornamen bait suci. Bahkan juga alat musik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seorang ahli bernama Dr. Shaw mengira bahwa cendana ini sama dengan cemara karena kayu pohon itu masih digunakan sampai sekarang di Italia ya, dan di berbagai tempat yang lain untuk membuat biola, juga untuk membuat alat musik instrumen senar lainnya. Jadi Dr. Shaw mengira itu sebagai cemara, ya, dianggap sama. Nah, seorang ahli sejarah Yahudi yaitu Yosefus memperkirakan bahwa cendana itu sejenis pinus, ya, pinus. Namun berbeda dengan pinus pada zamannya. Ya, sejenis pinus tapi berbeda dengan pinus. Jadi ya satu kelompok aja, tapi beda spesiesnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, lebih agak sedikit miring sedikit atau melenceng sedikit, itu bahkan banyak rabi memahami al-mugim ini sebagai mutiara. Ini tertulis di dalam Talmud dan diperoleh dari Laut Merah dan Laut Mediterania yang merupakan bahan yang diekspor ke India. Nah, mungkin karena para rabi ini hanya melihat, ya, merujuk kepada warna merah dari kayu cendana. Jadi dipikir sebuah benda yang berharga dari Laut Merah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada ahli yang lain, Kimchi, itu menafsirkan bahwa itu adalah kayu pewarna merah. Kayu pewarna merah yang disebut al-bakum dalam bahasa Arab. Secara umum disebut sebagai kayu Brasil, di mana orang-orang modern telah mengikuti pemahaman ini. Jadi tafsiran ini hanya menjelaskan bahwa cendana itu hanya, ya, kayu pewarna merah gitu. Jadi untuk menghasilkan warna merah, maka cendana itu digunakan.
Nah, ternyata banyak orang di dunia modern ini percaya tentang hal itu. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kayu cendana yang paling terkenal itu berasal dari India ya. Berasal dari India yang dipotong dan kemudian diekspor ke Tiongkok, ke Teluk Persia, ke Arab. Nah, bagian luar dari batang kayunya itu berwarna putih. Bagian luarnya ya, itu berwarna putih dan tidak berbau, tidak ada bau apa-apa. Bagian dalamnya berwarna merah. Ya, ini harum, harum baunya. Jadi bagian dalam ini berwarna merah dan yang paling harum itu yang malah dekat dengan akar. Yang paling harum. Tapi pada umumnya itu kayu di dalamnya itu berbau harum. Itu cendana. Yang paling harum itu yang dekat-dekat dengan akar. Itu yang paling harum. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Pohon cendana ini tentu saja sebagai ya pohon-pohonan yang memiliki bervariasi besar kecilnya ya. Jadi diameter dari pohon cendana ini berbeda-beda. Tapi pada umumnya berkisar antara 8 sampai 12 cm atau lebih sedikit ya. Tingginya 8 sampai 10 meter atau bahkan lebih. 8 sampai 10 meter. Sementara diameternya itu 8 sampai 12 cm. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kayu cendana yang harum ini sekarang ya dipergunakan untuk membuat pernik-pernik ya. Ada yang dibuat rosario atau dibuat kotak kayu atau bahkan juga dibuat lemari. Ini orang tertarik menggunakan kayu cendana karena harumnya itu. Karena harumnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kayu cendana telah dikenal orang-orang timur atau dunia timur itu sudah lama ya, sudah lama. Dan ini menarik bagi bangsa-bangsa yang lain. Maka banyak bangsa itu memburu kayu cendana. Oleh sebab itu harganya semakin meningkat ya. Pada zaman itu semakin meningkat, meninggi. Itu karena saking menariknya bagi bangsa-bangsa lain, maka mereka memburu kayu cendana. Bahkan kita tahu tadi dalam Alkitab yang kita baca, ayat yang kita baca, Salomo itu menggunakannya untuk hal yang istimewa, yaitu untuk ornamen di bait suci yang dibangunnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ciri utama dari kayu cendana ini adalah kuat. Kuat dan harum. Harum. Kuat dan harum serta kebal terhadap serangan hama. Ini luar biasa ya. Kebal terhadap serangan serangga. Ini kayu cendana. Maka layaklah kalau dipakai untuk ornamen bait suci, bahkan juga untuk istana Raja Salomo. Jadi perhatikan, kuat, harum, dan kebal terhadap serangan hama atau serangan serangga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa maknanya bagi kita? Apa yang kita bisa pelajari dan terapkan di dalam kehidupan kita ketika kita belajar dari kayu cendana ini? Ada tiga hal yang berupa pertanyaan. Perhatikan. Apakah kita sudah menjadi orang percaya yang kuat? Sudah menjadi orang percaya yang kuat untuk dijadikan bahan membangun rumah Tuhan atau gereja. Perhatikan sekali lagi. Apakah kita ini menjadi orang percaya yang kuat sehingga Tuhan akan pakai kita untuk membangun rumahnya,
untuk membangun gerejanya. Tentu yang saya maksud di sini bukan gereja secara fisik, ya, tetapi gereja dalam arti persekutuan, dalam arti tubuh Kristus, dalam arti organisme, yaitu orang-orang yang terkumpul dalam satu organisasi, dalam satu tempat yang sama-sama memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang kuat? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Intinya adalah kalau Anda dan saya mau dipakai Tuhan untuk membangun gerejanya, supaya maju, maka Anda dan saya ini harus kuat. Kuat. Iman Anda dan saya harus kuat. Rohani Anda dan saya harus kuat. Mental Anda dan saya harus kuat. Hati Anda dan saya harus kuat. Kalau ingin dipakai untuk membangun gereja Tuhan. Kalau kayu cendana karena kuatnya itu dia dipakai sebagai ornamen untuk membuat bait suci atau istana Raja Salomo. Demikian gambarannya kalau kita orang percaya yang kuat imannya, teguh imannya, kuat rohaninya, mentalnya, hatinya yang teguh, maka kita juga akan dipakai oleh Tuhan untuk membangun gerejanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk menjadi kuat, supaya dipakai Tuhan untuk membangun gerejanya, maka kita harus mau tidak mau, harus meningkatkan aktivitas rohani kita. Yaitu kita semakin meningkatkan doa-doa kita. Kita semakin meningkatkan pembacaan firman Tuhan. Kita semakin meningkatkan aktivitas kerohanian yang lain. Mungkin kita berkunjung kepada jemaat. Mungkin kita melakukan ini itu di dalam sebuah acara gereja. Walaupun mungkin melalui online kebanyakan, jadi kita tetap harus memperkuat diri dengan memperbanyak aktivitas kerohanian kita. Kalau itu tidak kita lakukan, mustahil kita menjadi kuat. Mustahil iman Anda dan saya kuat kalau aktivitas kerohanian saja kita hindari, kita tidak lakukan. Tetapi saya yakin Anda dan saya itu rindu untuk dipakai Tuhan membangun gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan semakin berkembang, semakin berkualitas dan bertambah kuantitasnya. Maka jadilah orang yang kuat, kuat iman, kuat rohani, teguh hati Anda, supaya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi pengembangan gerejanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi orang percaya yang tahan terhadap serangan musuh yang berusaha membuat kita lapuk atau tidak berguna? Kalau kayu cendana itu ada serangan hama atau serangga, dia kuat, dia tahan, dia tidak kalah oleh serangan-serangan itu. Demikian seharusnya ini menjadi gambaran dan dorongan bagi kita, supaya kita menjadi orang yang tahan terhadap serangan musuh. Ya, supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, kalau kita ya sedikit-sedikit cengeng, ya sedikit mewek dalam hal rohani, ya bagaimana kita tahan terhadap serangan yang lebih berat lagi? Kalau kita mengalami satu persoalan, lalu kita sudah cengeng, sudah mewek, sudah mutung, kita tidak akan bertahan menghadapi serangan-serangan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, serangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak sedikit. Tidak sedikit. Yang berupa tekanan, yang berupa godaan, itu tidak sedikit. Bapak, Ibu, kalau kita tidak tahan menghadapi serangan-serangan itu, mana mungkin Tuhan akan memakai kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kita harus menjadi orang yang tahan
tahan terhadap serangan. Ya kalau ada kita sudah melayani ya, orang Jawa bilang sudah ngoyo melayani. Tapi masih ada juga yang menjelekkan atau meremehkan, ya harus tahan, harus tahan. Ya kalau menghadapi itu kita tidak tahan, bagaimana kita menghadapi orang di luar sana nantinya ya. Jadi harus tahan. Ya sudah berjuang lalu dikritik, lalu diremehkan bahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kadang sebagai hamba Tuhan kita memang tidak mengerti apa sih kesalahan kita sehingga orang lain itu berusaha mengkritik, bahkan ada yang ingin menjatuhkan. Apa sih sebetulnya? Kadang-kadang hamba Tuhan tidak mengerti itu, tetapi bertahanlah terhadap serangan itu. Supaya kita bisa bertahan terhadap serangan-serangan yang lain. Atau karena kita sudah aktif di dalam pelayanan, lalu kok seakan-akan itu berkat Tuhan itu tidak turun-turun atas kita. Itu berupa pencobaan ya, berupa pencobaan atau ujian bisa jadi. Nah, itu juga bagikan serangan bagi kehidupan kita. Nah, kalau terhadap hal itu kita tidak tahan, bagaimana kalau kita menghadapi masalah yang lebih besar? Kalau kita mutung kepada Tuhan karena merasa tidak diberkati, padahal berkat Tuhan itu kan melimpah dalam hal bentuk yang lain, hanya kita tidak merasakan saja ya. Kalau kita mutung kepada Tuhan hanya karena itu, ya bagaimana kita akan menghadapi serangan-serangan dari kuasa kegelapan? Bayangkan kalau Anda dan saya ini mengalami seperti yang Ayub alami. Kalau dengan masalah sedikit saja sudah tidak tahan, bagaimana menghadapi seperti yang Ayub alami? Wah, ini pasti kita akan langsung terkapar. Bapak Ibu, mari kita bertahan dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus untuk menghadapi serangan-serangan yang ada. Termasuk juga godaan-godaan. Godaan-godaan untuk mengabaikan perkara rohani. Godaan-godaan untuk meninggalkan Tuhan. Itu termasuk serangan bagi kehidupan iman kita. Dan kita harus bertahan. Harus bertahan. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyebarkan keharuman melalui perkataan dan tindakan kita, sehingga orang lain merasa betah berada bersama dengan kita? Apakah tindakan kita ini berbau harum bagi orang lain? Apakah perkataan kita ini berbau harum bagi orang lain? Atau malah menyakitkan orang lain? Atau malah menjadi batu sandungan bagi orang lain? Itu harus dijawab. Anda dan saya secara pribadi-pribadi harus menjawab. Apakah Anda sudah menjadi sesuatu yang mengharumkan? Jadi orang lain itu mencium bau harum dari tindakan Anda dan dari perkataan Anda. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, cendana itu baunya harum, sehingga layak untuk dipakai untuk hal-hal yang istimewa. Kita juga demikian. Ketika tindakan kita, ketika perkataan kita menyebarkan keharuman bagi orang lain, maka sebetulnya kita sudah layak dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan istimewa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadi kalau ingat cendana, maka kita ingat bahwa kita harus menjadi bahan yang kuat untuk membangun rumah Tuhan atau membangun gereja Tuhan. Kita harus tahan menghadapi serangan-serangan musuh dan kita harus menyebarkan keharuman baik melalui tindakan maupun perkataan kita. Jadilah seperti kayu cendana. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami, yaitu menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang
tahan terhadap serangan, menjadi orang-orang yang menebarkan keharuman dalam tingkah laku dan perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa